Sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Itulah inti yang harus kita bedah malam ini. Apa yang penting dalam takwa sehingga kita diminta takwa untuk serius? Kalau Quran mengatakan serius bertakwa, artinya ada yang tidak serius. Kalau Quran katakan sungguh-sungguh dalam bertakwa, artinya ada yang tidak sungguh-sungguh dalam bertakwa. Kita tanya balik dulu kepada Allah dalam Al-Quran dan minta penjelasan pada Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya Allah, ya Rasulullah, mengapa kami harus meningkatkan takwa? Dan mengapa harus serius, harus sungguh-sungguh? Apa manfaat yang bisa kami dapatkan? Maka turun jawaban, disebutkan jawaban ini tepat bukan hanya hasilnya, tapi dengan caranya, dengan ukurannya, parameternya kalau dalam bahasa kita, dan nanti dampaknya dalam kehidupan kita. Kurang lebih semua penyebutan ini disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Baik kata kerja ataupun kata benda, baik fi'il ataupun ism. Jawaban dulu, Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Nanti 240 akan dibagi ke dalam 3 aspek. 3 aspek ini kita perkecil sedikit dulu secara umum. Quran surah At-Talaq di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Perhatikan, ketika diminta meningkatkan takwa, Allah gunakan alladzina, semua tanpa kecuali. Tapi ketika dipraktekkan tawaran takwa itu, maka tawarannya menjadi personal, menggunakan man. Seakan-akan ingin mengatakan, hei, dari semua yang banyak ditawari meningkatkan takwa dengan sungguh-sungguh itu, adakah di antara kita semua ada yang mau melakukannya? Saya bertanya, ya Allah, kalau saya kerjakan, apa yang saya peroleh? Waman. Makanya para ulama memberikan juga penjelasan ketika kita menemukan man di dalam Al-Quran, menunjuk pada amalan, maka rasakan ayat itu untuk kita secara pribadi. Wa may yattaqillaha, hei adi, kalau engkau mau meningkatkan takwamu kepada Allah, bawa sehingga tawarannya menjadi personal, maknanya general kepada setiap kita, tapi tawarannya masih umum. Maka terjemahkan dengan siapapun. Waman, dan siapapun, yattaqillah, ingat pakai ya. 1 dari 4 huruf Anita. Ada Bu Anita di sini. Anita gabungan hamzah, nun, ya dan ta. Jika kata kerja dibuka dengan salah satu hamzah, nun, ya dan ta. Yattaqi, nattaqi, attaqi, tattaqi, pakai 1 dari 4 huruf ini, maka dia punya 3 arti. Hal, istimrar, wal istiqbal. Present, continuous, and future. Sekarang terus dijaga sampai kapanpun, sampai kita kembali pada Allah. Wa may yattaqillaha, dan siapapun di antara kita, tak peduli apa jabatannya, apa jenis kelaminnya, besar kecilnya, tua mudanya, yattaqillah, dia konsisten meningkatkan takwa kepada Allah. Saat dengar ayat ini dia coba tingkatkan, keluar dari masjid dia coba jaga tingkatkan, besok dia tingkatkan, sampai kapanpun dia hidup dia coba tingkatkan. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan solusi pada semua persoalan yang dia alami pada hidupnya. Perhatikan dahsyatnya takwa. Semakin meningkat takwanya, semakin cepat Allah berikan solusi. Bukan tak punya masalah. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Karena persamaan Quran mengatakan, sepanjang orang hidup, itu pasti mendapatkan masalah berupa ujian. Walanabluwannakum bisyai. Al-Baqarah ayat 155. Dan aku pastikan setiap yang hidup itu aku uji dengan persoalan hidup, bukan ingin menjadikan hidupnya bermasalah, bukan, tapi ujian itu diberikan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
SD kelas 6 mau masuk SMP. Mau naik SMP, apa dulu yang dilewati? Ujian. Tak mungkin naik tanpa ujian. Kenapa harus diuji? Supaya bisa dipastikan bisa mengikuti pelajaran di SMP. Artinya ilmunya naik. Demikian hidup kita juga dalam kehidupan. Diberikan oleh Allah ujian sesuai kemampuan kita, supaya kualitas kita bertambah, supaya kemampuan kita naik. Kalau tidak diberikan ujian, tidak naik kemampuan kita, tidak bertambah kualitas hidup kita. Maka menariknya, semua persamaan kehidupan, setiap orang hidup pasti ada ujian, pasti ada masalah. Tak ada orang hidup yang tak punya masalah. Ini tenang-tenang begini senyum, bawa masalah ini. Sepanjang hidup pasti punya masalah. Persamaan terbaliknya, yang tidak ingin punya masalah, tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Tidak ada. Ya, selesai pengajian kita. Nah, ada orang-orang yang saat akan menghadapi masalah itu, oleh Allah didahulukan solusinya, sehingga ringan menghadapinya. Masalah rizki, sebelum berpikir, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, tiba-tiba rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Bergantung takwanya, semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya. Bahkan ada orang belum meminta, Allah sudah berikan. Belum minta, sudah disiapkan. Contoh di Al-Quran. Ibu kenal Siti Maryam? Ya, hanya di Malang, di Batu yang kenal Siti Maryam. Siapa sebetulnya ibu? Sayyidah Maryam, anaknya Sayyidah Hana. Sayyidah Hana istrinya Imran alaihimussalam jami'an. Maryam semakin meningkat takwanya, semakin meningkat takwanya. Pamannya yang bahkan Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhannya, belum diantarkan sudah ada kebutuhannya di mihrabnya. Di mana ditemukan? Di surah Ali Imran. Di ayat berapa? Ayat 37. Lihat paling kiri sebelah bawah di pojok tuh. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Maka usaha orang tua yang menjadikan anaknya semakin meningkat takwanya, semakin dekat dengan Allah, dibalas oleh Allah. Diterima amalan orang tua itu, dirawat anak itu oleh Allah, diperhatikan dalam hidupnya. Dirawat itu diberikan semua kebutuhan-kebutuhan, diperhatikan dalam kebaikan. Setiap kali pamannya Zakaria mengantarkan kebutuhannya di mihrab, sudah ditemukan apa yang diperlukan itu. Musim anggur ada anggur biasa, bukan musim anggur ada anggur. Apa yang mau diantarkan ada, mau diantarkan ada. Karena sejak kecil diperkenalkan dengan Allah, ditingkatkan takwa kepada Allah, dikonfirmasi oleh Nabi Zakaria. Apa yang keluar di lisannya Maryam alaihissalam itu? Ya Maryamu anna laki hadza? Maryam, dari mana semua ini? Aku mau antarkan sudah ada. Perhatikan jawab Maryam. Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini sumbernya dari Allah. Belum dicari, sudah ada. Jadi semakin meningkat, semakin diberikan solusi. Di rumah tangga ada masalah. Ini kan suratnya surat At-Talaq. Puncak persoalan tertinggi di rumah tangga, perpisahan. Ada data statistik sekarang. Saya tanya penghulu dalam satu momen pernikahan kemarin di Jakarta. Ternyata dari satu pernikahan yang terjadi sekarang, perbandingannya di saat yang sama terjadi 50 perpisahan. Di Indonesia itu kalau ada satu yang menikah di hari yang sama, di waktu yang sama, secara statistik itu ada 50 yang berpisah. Talak. Di surat At-Talaq ada bab takwa di rumah tangga. Ternyata takwa pun itu menyampaikan keharmonisan dalam rumah tangga. Semakin meningkat, semakin selesai urusannya. Nabi Ya'qub alaihissalam, Quran surah 12 ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf tuh. Setiap menemukan masalah di rumah tangganya, melihat perilaku anaknya, apakah marah?
Apakah mencela? Apakah menghardik? Yang dilakukan meningkatkan takwanya. Salat, sujud kepada Allah, dalam sujudnya mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Apa yang terjadi dari peningkatan takwa ayah ini? Dampaknya ke anak. Jadi investasi orang tua yang meningkatkan usahanya dengan takwa kepada Allah, dibalas oleh Allah dengan sampainya rahmat Allah kepada anak. Yang masih kuliah, masih belajar, Al-Baqarah di ujung ayat 282. Ada nggak takwa hubungannya dengan ilmu? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Duhai anda yang masih ingin belajar, pengen dapat cepat ilmu, diberikan kemampuan mengingat yang luas, tipe nomor 5. Ada 4 tipe ingatan. 1, cepat ingat, lambat lupa. Bagus. 2, cepat ingat, cepat lupa. Masalah. Baru disampaikan tadi 15 menit lalu, lupa lagi. 3, cepat ingat, lambat ingat, lambat lupa. Ingatnya lambat tapi lupanya lambat. Yang 4 ini musibah. Lambat ingat, cepat lupa. Lambat ingatnya, begitu ingat lupa. Dari tipe yang kelima, cepat ingat, sulit lupa. Jadi bukan mau ingat, mau lupa susah. Mau lupa susah. Biasanya itu utang kan ya. Ini bab ilmu, ada di bab ilmu, mau lupa susah itu. Gimana cara mendapatkan tingkat yang kelima ini? Turun ayat, wattaqullah, dan tingkatkanlah takwa anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Allah berkenan mengajarkan pengetahuan bahkan yang belum kita ketahui. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, lihat latar belakangnya. Non-muslim, masuk Islam, mu'allaf, belajar pada Nabi, berupaya meningkatkan takwa, terlihat oleh Nabi dipanggil, didoakan, buka sorbanmu, didoakan, pakai kembali, tak lupa setelah itu. Dan manhaj itu dibawa, diteruskan. Al-Imam Al-Bukhari meneruskan manhaj itu, sampai mengurutkan dari 97 topik, ada 97 tema dalam Al-Bukhari, itu tema ketiganya Kitabul Ilmi. Tapi pembukanya Kitabul Iman, Badul Wahyi, Kitabul Iman, kemudian ke ilmu. Ketika iman naik, takwanya naik, ilmu pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin bawa kebahagiaan, kesuksesan, dagang pengen sukses, bisnis pengen sukses, sukses dan bahagia sekaligus. Karena ada yang sukses belum tentu bahagia, ada yang bahagia belum tentu sukses. Kalau sukses belum tentu bahagia, tadi saya sampaikan saat siang tadi dalam pertemuan Rakernas, itu namanya fauz. Turunannya fauzi, faizah, fauzan, faizin. Kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faizah, itu orang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia secara makna. Bahagia belum tentu sukses, namanya fariha. Sifat untuk laki-lakinya farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farah, Farah Queen, Muhammad Farhan, itu diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, ibu pilih dah. Ibu pilih kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga. Kaya dan tenang, sukses dan bahagia. Kaya dan tenang, sukses, bahagia, itu bahasa Arabnya falah, falahun. Kalau digenggam kesuksesan itu, kebahagiaan itu, dan tak ingin saya lepas, saya genggam, tambahkan hamzah di ilmu sharaf pada kata dasarnya. Falaha tambah hamzah jadi aflaha, genggam, kuat. Aflaha, yuflihu, orangnya disebut muflih, jamaknya pakai un di ujungnya, muflihun. Kalau bekerja untuk mencapai kesuksesan, kedamaian, kebahagiaan, maka ganti kata kerja, aflaha yuflihu. Kalau anda tuflihu. Kalau jamak, Allah mengkhitab kita, meminta kita semua, jadilah orang sukses, orang bahagia, tuflihun.
Ya Allah, saya minta cara cepat supaya sukses dan bahagia. Turun ayat Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatkanlah takwamu kepada Allah supaya apa? Supaya kalian sukses apapun pekerjaannya, apapun profesinya, dan supaya dengan profesi itu bahagia dibawa ke dalam hidupnya. Coba saya tanya ini. Al-Quran turunnya di mana? Nah, kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Itu udah lama nih. Di Mekah ya? Mekah. Pertanyaan saya, saat Quran itu turun, orang-orang Mekah itu bahagia tidak? Sukses tidak? Maju tidak? Bandingkan dengan tetangganya, Romawi, Persia. Maju tidak orang-orang pada masa itu? Tinggalnya di bawah lembah, sampingnya bukit-bukit yang keras. Masyarakatnya disifati jahiliyah, sulit mendapatkan kebahagiaan. Yang ada seringkali konflik, bertikai, berkelahi, nantang orang, mabuk, zina, dan rata-rata profesional. Dulu kenapa disebut jahiliyah? Saya kasih gambaran saja. Mabuk, dulu mabuk zaman jahiliyah itu yang pemula, yang prematur 5 kali dalam sehari. Yang pemula, kebayangkan yang profesional. Jahiliyah bukan 1-2 orang, sekampung begal semua. Jadi terkenal, ada satu daerah, satu kota, orang sudah tahu itu kota begal. Cuma lewat dagangan tuh harus lewat situ. Kalau tidak setoran dibegal semuanya. Kampung begal, namanya Gifar. Orang yang dari kampung begal, dari Gifar, tambah al di depannya, ujungnya i, Al-Ghifari. Jadi kalau ada yang namanya Al-Ghifari, kampung begal tuh. Dulu pimpinannya namanya Jundub bin Junadah. Ya, apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Masuk Islam, mendapatkan kenikmatan, meningkatkan takwanya kepada Allah. Anda bisa bayangkan, yang pemabuk jadi orang paling taat, yang pelit jadi orang paling dermawan. Tadi pimpinan kota begal, Jundub bin Junadah, datang melihat Nabi, jatuh cinta dengan akhlaknya Nabi, berubah jadi orang baik, bawa sifat penyayang, pulang ke kampungnya, didakwahi orang sekampung, masuk Islam jadi baik. Heboh Madinah, keluar langkah, dak dikduk. Ternyata orang-orang dari Gifar yang telah berubah dari sifat preman, pensiun premannya, jadi tobat, jadi orang paling baik di masanya. Preman pensiun tuh ada sanadnya itu. Berubah, karena itu dia bangga perkenalkan daerahnya, diperkenalkan. Orang-orang yang bawa cahaya kebaikan, semakin tinggi kebaikannya, semakin dikenal tempat daerahnya, bukan orangnya. Imam Nawawi, nama aslinya bukan Imam Nawawi, beliau Yahya, punya bapak namanya Syaraf, tinggal di kota Nawa. Hanya saking banyaknya cahaya takwa dan ilmunya, terbawa daerahnya dikenal An-Nawawi. Tambah A depannya, Al ujungnya I. Kita punya ulama besar dari Padang, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padangi. Dulu ada Syekh Abdul Somad Al-Palembangi, ada Syekh Nawawi dari Banten Al-Bantani, ada Syekh Fatur Rahman memperkenalkan ke Mekah, ana Fatur Rahman Al-Jogjakartai. Ada Haji Nur Rahman wali kota Al-Batui, misal ya, tadi bertemu kita. Al-I jadi baik dan hidupnya lebih bahagia. Yang paling dahsyat, semua profesi yang dipegang oleh mereka ketika meningkatkan takwa, dagangnya pakai takwa Pak, jualannya pakai takwa, kerjanya pakai takwa, jadi pebisnis pakai takwa, di militer pakai takwa, perangnya pakai takwa, bela negaranya pakai takwa, ngajarnya pakai takwa. Anda silakan perhatikan bagaimana orang-orang itu mencapai kesuksesannya. Pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Sebelum masuk Islam, sebelum bertakwa, dengan setelah masuk Islam, setelah bertakwa. Silahkan cek berapa banyak kekayaannya. Tidak ada satu pun pebisnis, pedagang dalam Islam, dagang dengan takwa,
kecuali tidak pernah kembali modal dalam dagangnya. Selalu kembali untung. Abdurrahman bin Auf masuk Islam, hartanya dirampas. Kaya di Mekah, kaya, dirampas hartanya. Ditawarkan, kalau Anda ingin kaya lagi, silahkan tinggalkan keyakinanmu pada agamanya Muhammad, kami kembalikan hartamu, kami angkat jadi orang terpandang di Mekah ini. Kalau tidak, kami tidak akan eksekusi, silahkan berangkat, kami rampas hartamu, silahkan berangkat ke Yathrib dengan pakaian yang melekat di badan, jarak kurang lebih 400 kilo jalan kaki. Saya tanya pada Anda di sini nih, kalau diberi pilihan kepada Anda, silahkan tinggalkan batu dan Islamnya, silahkan pergi untuk mencapai Islam di Jakarta. Tapi kalau Anda mau tinggalkan Islam, diberikan uang kepada Anda 1 triliun. Pilih mana? Tinggalkan Islam dapat 1 triliun, atau tetap berpegang teguh pada Islam tidak dapat 1 sen pun? Cepat jawab. Nggak mudah pilihannya kan? Nggak mudah. Ujiannya bukan jaga toko, tinggalkan Jumat. Jaga toko nggak bisa sholat. Bukan. Ujiannya tuh tinggi. Ambil hartanya. Pilihannya apa? Saya berangkat. Beri pembuktian takwanya kepada Allah. Dia berangkat. Beliau berangkat. Istri ditawari, ikut suami atau tinggal. Kalau Anda ikut suami, pergi, kami rampas semua harta. Berangkat dengan suami jalan kaki ke Yathrib. Tidak diberikan apapun. Kalau tinggal di Mekah, kami berikan harta suami, silahkan pilih laki-laki paling tampan yang disukai, difasilitasi pernikahannya. Bu ya, anggap suami nggak ikut malam ini nih. Ibu ditanya, ibu pilih mana? Tinggal dengan suami di Batu, atau diajak sama orang ke Jakarta, dikasih 1 triliun, ditawarin lagi kemudian siapa yang paling ibu sukai, difasilitasi pernikahannya. Ibu pilih tinggal atau berangkat? Bingung. Istrinya Abdurrahman bin Auf sebelum itu memutuskan untuk tinggal di Mekah, tidak ikut suami. Sampai singkatnya Abdurrahman bin Auf di Yathrib diterima oleh orang yang sepadan dengan kebutuhannya. Yang haus diterima oleh orang bawa minuman, yang lapar diterima oleh orang bawa makanan. Yang tidak punya pekerjaan disambut oleh orang yang punya aset dan pekerjaan. Sifat membantu sesuai keperluan disebut nasir. Kalau banyak disebut ansar. Kenapa kaum ini disebut dengan ansar? Karena membantu sesuai dengan sifat-sifat yang diperlukan. Maka disambutlah oleh orang paling kaya di Madinah itu, di Yathrib, karena mendengar ada orang kaya jatuh fakir karena ingin bertakwa kepada Allah. Ditawari 2 hal. Akhil karim, innaka sami'tu annaka kunta ghaniyya. Saudaraku yang mulia, au bima ma'na, saya dengar Anda pernah kaya. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya. Nyata. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau Anda ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Yathrib ini, sekalipun anggota keluarga aku fasilitasi pernikahannya. Gantian ya Bu. Antum nih bapak, anggap istri nggak ikut, dapat tawaran. Begitu sampai kemudian di Batu ditawari, Pak kalau mau nikah bapak pilih paling cantik di Batu, saya fasilitasi pernikahannya dan saya berikan setengah harta saya. Orang paling kaya nawarin itu. Saya tanya Anda, diterima atau tidak ditolak sama sekali? Percuma bilang ditolak Bu. Secara fitrah terima ya. Tapi perhatikan, Abdurrahman bin Auf meyakini investasi takwa di hadapan Allah itu lebih bernilai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Maka dikatakanlah, jazakallahu khaira arini ainal aswaq. Terima kasih atas tawaran Anda, sekarang cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka dipakai ilmunya, hasil pendidikan dengan Nabi, berdagang dengan takwanya. Singkatnya, ketika selesai masa dagangnya 2 tahun jadi orang kaya, 3 tahun lebih kaya lagi. Ketika sampai di ujung kehidupan Nabi, naik status pada golongan kaya nomor 3. 1 kaya, 2 kaya banget, 3 kebangetan kayanya. Saya pernah riset saat dapat honoris causa
di bidang manajemen dakwah dari UMJ itu. Jadi hanya 2 yang pernah dapat, satu Bung Karno, yang kedua kami. Karena nggak sembarangan, bukan sembarang dibeli, riset diberi. Risetnya itu harus diuji oleh 15 profesor. Salah satu yang kami tampilkan, bagaimana takwa mempengaruhi kehidupan Abdurrahman bin Auf. Jika asetnya dinilai dengan nilai sekarang, valuasi namanya, itu kurang lebih jumlahnya 14.000 triliun. Bisnis dagang dengan takwa. Ilmu juga begitu. Dulu orang kalau ilmunya pakai takwa, itu minimal 5 bidang. Sekarang paling tinggi 2-3 bidang dikuasai. Dulu minimal 5. Nggak tanggung, bukan cuma tafsir, hadis, fikih, matematika dikuasai, fisika dikuasai, seni dikuasai, kedokteran dikuasai. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, bukan hanya di balaghah, di tafsir, di matematika beliau unggul. Antum buka kitab tafsirnya Al-Jawahir itu, karya Syekh Tantawi Jauhari. Lihat bab Lataif, ada masalah-masalah hitungan matematika diselesaikan oleh beliau dengan ayat-ayat Quran. Ibnu Sina, Avicenna, berapa disiplin ilmu yang dikuasai? Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan seterusnya. Berapa ilmu yang dikuasai? Pertanyaannya, bagaimana mereka memulai pendalaman ilmu itu, dan ternyata sejak dini yang ditingkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia pakai takwa. Khalid jagoan sebelum masuk Islam, jagoan. Setelah masuk Islam lebih jago lagi. Pedangnya tak terlaktukan. Sampai dipelajari di luar. Di luar itu ada pelajaran khusus membahas tentang, meriset tentang kemenangan Khalid bin Walid yang tidak pernah tumbang dalam karir militernya. Itu semua takwa. Sekarang pertanyaannya, kalau Qurannya sama, nabinya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, mengapa kualitasnya bisa berbeda? Maka kita balik bertanya, takwa menjamin pengetahuan, takwa menjamin kebahagiaan, takwa menjamin kesuksesan, takwa menjamin solusi, takwa menjamin rizki. Jadi ternyata ketika kita diminta meningkatkan takwa, tiap pekan dievaluasi. Kalau dalam bahasa bebasnya khatib bertanya setiap pekan, sudah meningkat belum takwanya? Sudah meningkat belum takwanya? Tingkatkan terus ya, tingkatkan terus yang serius ya, yang sungguh-sungguh ya, jaga takwa sampai kita meninggal, minimal dalam keadaan muslim. Mengapa itu dikatakan? Karena Allah, karena Rasulullah menginginkan kita itu bahagia hidupnya, sukses, nyaman. Jadi ketika diminta meningkatkan takwa, cara berpikirnya bukan diminta untuk mendapat beban, bukan, tapi supaya bahagia, sukses, berhasil hidupnya. Tinggal pertanyaannya, bagaimana cara kita meningkatkan takwa dengan serius itu supaya kita berhasil meraih apa yang dijanjikan itu. Itulah inti yang harus kita bedah malam ini.